Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi seputar pengadaan ASN tahun 2024, yang mana di sini setelah kita buka di website menpan.go.id, ternyata sudah ada Bapak Ibu rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Panselnas terkait dengan persiapan untuk pengadaan ASN tahun 2024, yang mana rakor ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 kemarin Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman menyimak videonya sampai selesai terkait dengan apa saja isi dari rakor yang sudah dilaksanakan tersebut. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan dari ataupun isi rakor yang kita bisa lihat Bapak Ibu ya, atau kita bisa dapatkan dari website menpan.go.id ini. Nah, ini dia adalah beberapa dokumentasi pada saat persiapan pelaksanaan ASN tahun 2024 atau seleksi ASN maksud kami. Ini ada dihadiri langsung tentunya oleh Menpan RB, kemudian ada Mendikbudristek, kemudian juga ada AHY ya, Menteri TR BPN. Kemudian di sini ada tentunya seluruh instansi yang diundang untuk menghadiri persiapan pengadaan ASN tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penjelasannya sendiri bisa kita lihat di sini di bagian paling bawahnya. Nah, ini dia, yang mana Kemenpan RB ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN RB menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Maret kemarin Bapak Ibu. Yang mana di sini disampaikan Menteri Anas yaitu menyampaikan bahwa rekrutmen ASN kali ini sangat penting, yaitu dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, aparat pengawas intern pemerintah, APIP, serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bapak Ibu. Nah, kemudian Menteri Anas dalam sambutannya mengatakan, pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 1.289.824. Nah, ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Ternyata di sini dalam sambutannya itu sudah disampaikan juga oleh Menpan RB bahwasanya pemerintah melalui Menpan RB telah menetapkan sebanyak ya 1.200 lebih Bapak Ibu ya, 1,2 juta kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Nah, jumlah tersebut merupakan total ya dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian atau lembaga, itu sebanyak 427.850, dan 524 pemerintah daerah itu sebanyak 862.174. Dan jadi gabungan Bapak Ibu 1,2 juta tadi ada dari 75 kementerian lembaga dan juga 524 untuk instansi daerah atau pemerintah daerah. Nah, kemudian dalam kesempatan ini Menteri Anas memberikan penghargaan atas komitmen ya dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga non ASN Bapak Ibu. Tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ya, Provinsi Aceh, kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Bekasi. Nah, selain itu juga diberikan izin prinsip kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang hadir Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024 yaitu oleh PLT Kepala BKN Pak Haryomo Dwi Putranto, kemudian Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yaitu Prof. Nunuk Suryani Bapak Ibu. Nah, kemudian hadir juga dalam kesempatan ini Mendikbudristek ya, Nadiem Anwar Makarim, kemudian Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Kepala LKPP Hendrar Prihadi, kemudian ada PLT Kepala LAN
Ahmad Taufik, kemudian ada Kepala Andri Imam Gunarto, para kepala daerah serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, Bapak Ibu. Nah, yang terkait dari isi yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan untuk pengadaan ASN ini, karena kebijakannya sini kita tidak dapatkan Bapak Ibu file paparannya, namun di sini bisa kita lihat dari formasi yang sudah ditetapkan Bapak Ibu ya, di sini disampaikan. Namun memang secara lebih rincinya nanti tentunya akan bisa dicek di instansi masing-masing ataupun biasanya di portal khusus BKN Bapak Ibu di sscsnbkn.go.id biasanya. Namun di sini sudah disampaikan oleh Menpan RB dalam sambutannya itu ada 1,2 juta lebih ya kebutuhan ASN nasional gabungan dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB Bapak Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan untuk penyelesaian tenaga non ASN ataupun penataan tenaga non ASN, hal ini sudah kami sampaikan juga melalui channel ini. Silakan Bapak Ibu lihat saja hasil raker dari Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu ya dengan Menpan RB berkaitan dengan penjelasan lebih lengkapnya ataupun lebih detailnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya di dua video yang sudah kami upload ataupun sudah kami live-kan beberapa hari yang lalu. Silakan dilihat saja Bapak Ibu untuk versi lengkapnya agar teman-teman mungkin pertanyaan timbul terkait dengan penataan tenaga ASN ini bisa terjawab Bapak Ibu di video ini ataupun di dua video yang sudah kami upload sebelumnya. Nah, berkaitan dengan untuk pengadaan ASN tahun 2024, di sini juga kita bisa lihat ya pernyataan penjelasan dari PLT Kepala BKN, yaitu Pak Haryomo juga menerangkan, ini yang kami kutip dari media X dari BKN resminya Bapak Ibu, bahwasanya Kepala BKN menerangkan bahwa saat ini BKN sedang melakukan proses verifikasi dan validasi atau verval istilahnya terhadap seluruh tenaga non ASN Bapak Ibu yang terdapat dalam pangkalan data BKN karena jumlahnya cukup banyak mencapai 1,7 juta orang, yang mana proses verval dilakukan oleh BKN bersama dengan itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, di mana BPKP fokus pada aspek pembayaran jelasnya. Kemudian di sini disampaikan juga terakhir Pak Arimu menyampaikan tentang jenis pengadaan CSN tahun ini itu terdiri dari ada sekolah kedinasan, ada PNS, dan P3K. Nah, khusus untuk P3K, pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan. Kemudian nanti ada pengumuman lowongannya, kemudian ada pelamaran, kemudian ada seleksi dan pengumuman hasil seleksinya Bapak Ibu hingga pengangkatan menjadi P3K. Yang perlu diketahui bahwa P3K di sini tidak serta-merta diangkat menjadi calon PNS. Ya, dengan kata lain, ini untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS pungkasnya. Itu yang disampaikan juga oleh Kepala BKN pada rapat koordinasi pengadaan calon aparatur sipil negara Bapak Ibu pada tanggal 14 Maret 2024 yang lalu. Nah, kemudian berkaitan juga dengan untuk pengadaan ASN tahun 2024 ini Bapak Ibu ya. Di sini disampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan tadi. Nah, di sini kita kutip juga dari berita di website Menpan ini, di artikel yang lain, yaitu rakor persiapan rekrutmen ASN, pemerintah siapkan formasi juga untuk fresh graduate dan IKN. Nah, kita lihat di bagian paragraf yang di sini Bapak Ibu. Itu saat ini Menpan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat daerah sebesar 1,38 juta dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Ini berdasarkan database BKN ya, ataupun dari formasi yang sudah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu ya, untuk kota di tahun ini. Nah, ASN yang dimaksud ini terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta P3K yang diperuntukkan. Nah, di sini perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, bahwasanya untuk P3K ini itu diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan STHK 2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi kalau kita lihat di sini dari pernyataan ataupun di artikel di website menpan.go.id ini sepertinya untuk
formasi umum tidak ada Bapak Ibu ya, karena untuk P3K ini diperuntukkan untuk penataan ya, penataan ataupun penyelesaian tenaga non ASN untuk di tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan untuk rekan-rekan harus ketahui terlebih khusus bagi rekan-rekan tenaga honorer. Jadi persiapkan diri, baik itu mulai dari dokumen, kemudian untuk mengikuti tes, dan sudah kita dapatkan juga penjelasan dari Menpan RB pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu ya, bahwasanya tes itu hanya formalitas saja ya, hanya formalitas, semuanya diterima. Nanti apakah rekan-rekan yang sudah masuk dalam database BKN ini masuk ke dalam P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Namun setidaknya yang harus diketahui, yang harus teman-teman lakukan itu wajib melakukan pelamaran Bapak Ibu ya di tahapan seleksi P3K 2024 nantinya. Nah, untuk sedikit informasi juga yang kita dapatkan berkaitan dengan penetapan formasi di beberapa daerah. Di sini di website salah satu yang kami dapatkan Bapak Ibu, yaitu di pemerintah kota Bima. Nah, di sini disampaikan website resminya untuk besaran formasi ya. Di sini disampaikan, alhamdulillah pemerintah Kota Bima saat ini mendapatkan alokasi rekrutmen ASN itu sesuai dengan jumlah usulan diajukan, yaitu sebesar ada 829 personil yang terdiri atas 148 orang CPNS fresh graduate. Nah, di sini ternyata dibuka untuk di Kota Bima Bapak Ibu untuk CPNS-nya, dan 681 orang tenaga P3K. Nah, ini untuk di Kota Bima. Nah, selanjutnya juga kita dapatkan beritanya di salah satu media online, yaitu Pemprov Kaltim buka 9.456 formasi CSN 2024 Bapak Ibu. Kalimantan Timur yaitu 9.000 lebih. Apakah di sini kalau kita lihat itu terdiri dari 9.195 untuk P3K dan 261 untuk yang CPNS. Jadi yang paling banyak itu untuk P3K. Nah, selanjutnya juga kita lihat di sini Pemkab Temanggung yaitu buka rekrutmen 453 CSN 2024. Yang mana di sini kalau kita lihat penjelasan dari beritanya, artikel kita dapatkan 453 calon aparatur sipil negara ini, baik yang PNS maupun P3K yang untuk tahun 2024. Kemudian selanjutnya juga kita dapatkan beritanya itu di Pemprov Kaltara dapat jatah 1.403 formasi P3K dan 65 CPNS 2024. Selanjutnya juga ada Pemprov Gorontalo yaitu merekrut P3K kesehatan lumayan banyak Bapak Ibu. Nah, untuk angkanya di sini kalau kita lihat untuk yang guru ya, kalau kita lihat di sini ada penjelasannya guru Bapak Ibu 1.200 orang pengadaan ya. Ini tahun lalu, maaf, ini untuk yang tahun lalu. Untuk yang tahun ini, kalau kita cek di halaman berikutnya, untuk lebih jelasnya angkanya sini tidak kita dapatkan Bapak Ibu, namun dari penjelasan di sini beritanya untuk di Pemprov Gorontalo ini merekrut P3K kesehatan yang lumayan banyak. Nah, kemudian juga di Pemkot Bandung itu buka lowongan formasi 838 ASN untuk 2024 Bapak Ibu. Dan info selanjutnya kita dapatkan di Pemkab Bima itu mengusulkan 100 formasi CPNS dan 2050 P3K 2024. Dari artinya Bapak Ibu dari beberapa daerah yang sudah kita dapatkan beritanya melalui media online yang kita kutip Bapak Ibu ya, informasinya itu sudah ada info-info terkait dengan jumlahnya. Namun untuk lebih detail ataupun lebih rincinya tentunya rekan-rekan nanti bisa melihat di website instansi masing-masing ataupun di laman sscsnbkn.go.id. Jadi terus saja dipantau website instansinya Bapak Ibu ataupun di website BKN untuk persiapan pembukaan pendaftaran biasanya ya. Kalau kita lihat biasanya di sini Bapak Ibu ya, di sscsnbkn. Nah, di sini biasanya ini akan ada data formasi nanti yang tersedia Bapak Ibu, karena di sini di tampilan ini masih tahun 2023, itu data formasi yang tersedia merupakan data formasi tahun anggaran 2023. Nanti tentunya jika sudah diumumkan yaitu lowongannya akan berubah di sini Bapak Ibu tampilannya. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pengadaan ASN tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.